Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan semua materi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metrayadi SHMPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nama saya Muhammad Saman Rizani dari kelas 1D dengan NIM 23 10 12 52 10 10 5. Materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila menurut Soekarno. Jadi, Pancasila menurut Soekarno merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskannya, Pancasila bukan hanya sebagai landasan negara, namun juga sebagai kompas moral yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks ini, sejarah perjuangan bangsa pada zaman Kutai, nilai-nilai Pancasila juga diterapkan pada kerajaan Kutai. Di antaranya adalah nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu, nilai kerakyatan, yang hidup makmur dan damai rakyatnya, serta nilai kesatuan, yang kekuasaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah pada zaman Sriwijaya, nilai sila yang pertama terungkap dalam keberadaan kerajaan ini adalah umat Buddha dan Hindu yang hidup secara damai, yaitu Persatuan Indonesia. Sriwijaya yang juga dikenal sebagai negara pesisir, merupakan pusat studi agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Yang kegiatan keagamaan di Sriwijaya, daerah tersebut tidak hanya memiliki agama Buddha Mahayana, juga agama lain pun berpeluang untuk berkembang. Bukti arkeologi berupa patung batu yang mewakili agama Hindu dan Tantra juga telah ditemukan di kerajaan Sriwijaya, sebuah riwayat berbahasa Arab. Selanjutnya pada zaman kerajaan sebelum Majapahit, yaitu masyarakat hidup berdampingan antara agama Buddha, Wisnu, dan Siwa yang diakui oleh kerajaan-kerajaan pada masa itu. Raja Erlangga mempunyai sikap toleran terhadap agama sehingga hal ini juga termasuk terhadap penerapan atau nilai dari sila pertama Pancasila. Selanjutnya adalah pada zaman penjajahan Majapahit. Nilai Pancasila yang terdapat pada kerajaan Majapahit adalah nilai ketuhanan, yang pada masa itu kerajaan Majapahit dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan juga ada pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu menghargai perbedaan dalam beragama. Yang selanjutnya adalah nilai persatuan, yang dimana Gajah Mada ingin mempersatukan seluruh Nusantara dengan sumpah palapanya. Selanjutnya adalah nilai kerakyatan, di mana rakyatnya yang hidup secara sejahtera dan makmur. Selanjutnya adalah nilai keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi dari sebuah hak. Dan penjelasan selanjutnya adalah tentang kebangkitan nasional, nilai toleransi dan kejujuran. Nilai ini dapat diambil dari sikap para pendiri bangsa yang tidak menampilkan ego masing-masing, termasuk ego tentang kebesaran etnis, kebesaran agama, dan ego tentang kebesaran budaya. Mereka saling menghargai, saling mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan gagasan, ide, guna mencapai suatu kesepakatan dalam merumuskan dasar-dasar negara. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah proses perumusan Pancasila. Pada sidang BPU PKI pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan tentang negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo juga turut mengemukakan beberapa teori. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga turut mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan Insinyur Soekarno antara lain adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau yang juga disebut demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, atau ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila atas saran salah seorang teman beliau yang ahli dalam bahasa. Pada sidang BPU PKI kedua dimulai. Ketua Umum penambahan 6 anggota baru.
badan penyelidik yaitu yang pertama Abdul Fattah Hasan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, dan orang Yunani lah yang pertama kali memulai filsafat seperti yang kita pahami sekarang. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari kata philos yang berarti sahabat, dan kata sophia dalam bahasa Belanda berarti pengetahuan yang bijaksana atau harapan, atau wisdom kata Inggris, dan hikmat menurut kata Arab. Jadi filsafat menurut arti kata tersebut adalah mencintai pengetahuan yang bijaksana dan karena itu mengusahakannya. Menurut Aristoteles, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politika, dan estetika. Lingkup pengertian filsafat melibatkan ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, etika, dan estetika. Yang selanjutnya adalah rumusan kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang terdiri dari atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar fundamental. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, yang bersifat fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang utuh, hierarkis, dan sistematis. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila dijelaskan sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan sesuai dengan 5 sila tersebut. Inti dari sila-sila Pancasila adalah berfungsi sebagai dasar filsafat bangsa dan terdiri dari menjadi sistem nilai, sehingga prinsip-prinsip Pancasila pada dasarnya merupakan kombinasi. Tetapi setiap sila memiliki nilai yang memiliki perbedaan, tetapi kesemuanya itu tidak lain merupakan kesatuan yang sistematis. Jadi meskipun menjalankan nilai-nilai yang termasuk dalam semua sila, tetapi semuanya sangat erat bersama dengan sila-sila lainnya. Nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan keempat sila lainnya. Menurut sila ketuhanan yang Maha Esa, negara didirikan untuk menunjukkan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan negara, termasuk moral negara, negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan undang-undang negara, kebebasan dan hak asasi warga negara, harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi itu sila pertama. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang menyatakan bahwa negara harus mempertahankan martabat dan harkat manusia sebagai makhluk yang beretika. Dan selanjutnya adalah nilai dari persatuan Indonesia, sila ketiga. Negara digambarkan sebagai representasi dari sifat kodrat manusia non-dualis, yaitu sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Negara adalah komunitas yang terdiri dari suku, ras, kelompok, golongan, dan kelompok agama. Perbedaan adalah sifat bawaan manusia yang membentuk negara. Hasilnya adalah negara yang beragam, tetapi bersatu dalam persatuan, seperti yang digambarkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah nilai dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada hakikat keadilan kemanusiaan yaitu dalam hubungan setiap orang dengan dirinya sendiri, setiap orang dengan masyarakat, dengan bangsa maupun negaranya, serta setiap orang dengan Tuhannya adalah dasar dan inti dari keadilan ini. Pancasila sebagai etika politik. Pengertian nilai
atau value dalam bahasa Inggris, termasuk dalam bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan perihal nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai atau biasa yang disebut aksiologi, theory of value. Filsafat sering juga diartikan dengan ilmu tentang nilai-nilai. Pengertian moralitas berasal dari kata mos atau mores yang berarti kesusilaan, budi pekerti, dan tingkah laku. Moralitas adalah ajaran tentang baik dan jahat dan menyangkut perilaku dan tindakan manusia. Seseorang dianggap pantas dan berperilaku benar secara moral apabila ia menaati aturan, ketentuan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah hierarki nilai. Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai. Hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai dari material. Yang selanjutnya ada etika politik. Pada etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan baik antara negara ataupun hukum dalam suatu negara. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik sebagai ilmu yang mengajarkan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan atau tindakan mengenai pemerintahan dalam sebuah negara-negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya menjadi sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama mengenai dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Asal mula Pancasila. Pengertian asal mula Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai bangsa seperti kebudayaan, sosial, dan religius. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pertama kali termuat dalam Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 setelah melalui proses panjang. Akhirnya Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Secara ilmiah, filsafat dibedakan atas 4 macam, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efficient, dan causa finalis. Asal mula tidak langsung unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan telah tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebelum membentuk negara, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebelum membentuk negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, atau dengan lain, perkataan bangsa Indonesia sebagai causa materialis atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya masyarakat Indonesia meyakini nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai dari keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kebermanfaatannya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Hal ini bisa menumbuhkan tekad yang kuat dalam mengamalkan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah ideologi Pancasila.
Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Ideas yang berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Atau pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keagamaan. Selanjutnya adalah negara Pancasila. Negara Pancasila adalah negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakannya. Itu disebut sebagai negara Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan reformatif. Maksudnya di sini adalah Pancasila dianggap sebagai ideologi yang reformasi. Artinya nilai-nilai di dalam Pancasila itu bersifat praktis, operasional, antisipatif, adaptif, dan dapat diperbarui maknanya. Selanjutnya yang ketiga adalah paham negara kesatuan. Paham negara kesatuan merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu bisa berupa rakyat, wilayah, maupun kedaulatan dari pemerintahan. Selanjutnya yang keempat adalah paham negara kebangsaan. Pengertian dari paham negara kebangsaan yang dikutip dari buku Indonesia karya Nurcholish Madjid tahun 2004 dijelaskan bahwa paham kebangsaan atau biasa dikenal dengan nasionalisme merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Selanjutnya adalah yang kelima, paham negara integralistik. Menurut teori integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang integral. Semua anggota masyarakat merupakan bagian dari persatuan organis. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Negara Pancasila merupakan negara kebangsaan yang berdasarkan pada 5 asas. Yang selanjutnya adalah materi ketujuh, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. A. Kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Kelsen, ia mengatakan bahwa peraturan hukum yang jumlahnya banyak itu merupakan suatu sistem sebab peraturan-peraturan hukum yang satu, yang lebih tinggi, merupakan dasar kekuatan yang mengikat peraturan hukum yang lain. Dengan ini, tingkatan atau jenjang itu akhirnya sampai pada dasar yang terakhir, yaitu dasar norma dasar, yaitu basic norm. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia. Yang pertama adalah makna pembukaan UUD 1945. Jika UUD merupakan sumber hukum tertinggi dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat ini, maka pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan cita-cita perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, serta sumber cita-cita hukum dan moralitas. Sebuah cita-cita yang ingin dilestarikan dalam lingkungan nasional dan dalam hubungan sosial, baik itu antar bangsa di seluruh dunia. Selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada alinea pertama, kedua, dan ketiga Undang-Undang Dasar tidak memiliki hubungan secara kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Alinea keempat yang memiliki hubungan tersebut yaitu hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 itu terdapat pada alinea keempat. Artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan serta sebagai norma positif yang mempunyai kedudukan kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan UUD 1945 merupakan perintah hukum tertinggi. Selanjutnya adalah materi ke-8, yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi
Konstitusi adalah keseluruhan dari undang-undang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur cara pemerintah yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tujuan dan fungsi konstitusi: yang pertama, anatomi kekuasaan, yang kedua ada jaminan, dan yang ketiga adalah peradilan yang bebas dan mandiri. Yang keempat adalah pertanggungjawaban kepada rakyat. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia bermula pada saat Belanda resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Tapi setelah 3 tahun berlalu, Belanda berusaha untuk mengambil alih kembali Indonesia dari Jepang. Untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan ini dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya ada lembaga negara setelah amandemen, yaitu lembaga legislatif, ada MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, dan yudikatif adalah BPK. Selanjutnya adalah urutan perundang-undangan. Yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah peraturan pemerintah pengganti atau UU. Keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah keputusan presiden, yang keenam adalah peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri dan instruksi menteri lainnya. Materi ke-9 adalah lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga penyelenggara merupakan faktor penentu keberhasilan suatu negara Indonesia dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, dan selanjutnya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, merupakan lembaga-lembaga negara menurut UUD. Dengan adanya perubahan atau amandemen UUD 1945 menyebabkan perubahan juga pada sistem lembaga penyelenggara negara. Salah satu bukti dari perubahan tersebut yaitu negara Indonesia sudah tidak menganut paham pemisahan kekuasaan yang dicetuskan pertama kali oleh Montesquieu, namun telah menganut paham pembagian kekuasaan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari negara Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup mendasar yaitu perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Pasca reformasi Indonesia sudah tidak lagi mengenal istilah lembaga tertinggi negara yang awalnya MPR, sehingga seluruh lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem check and balance. Seiring dengan itu, konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara yang menjalankan roda penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah materi ke-10, yaitu hak asasi manusia atau HAM. HAM merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun konsep asasi manusia itu bersifat universal, namun penerapannya juga harus memperhatikan budaya, tradisi nasional, baik itu faktor ekonomi dan tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Selanjutnya adalah definisi dari HAM. Ini menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jadi pengertiannya adalah HAM adalah hak seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi negara, dilindungi oleh hukum, oleh pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan, harkat, dan martabat dari manusia itu sendiri. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi, selanjutnya adalah tujuan dari HAM. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dari manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak atas keamanan. Selanjutnya adalah hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sarana hidup yang layak, seperti tempat tinggal dan makanan.
HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan singkatan NKRI. Jadi, hak-hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa Indonesia ditetapkan dengan nomor TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM, antara lain hak untuk hidup, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, kewajiban, perlindungan, dan pemajuan. Kenapa pada tahun 1998 ini HAM banyak peraturan tentang HAM? Karena banyaknya terjadi maraknya kasus pelanggaran HAM yang oleh pemerintah Indonesia, yang pada saat itu kekuasaan dipegang oleh Orde Baru, di mana Presiden Soeharto banyak sekali melanggar HAM dan menculik para aktivis seperti Munir, Soehopji, dan lain-lain yang memperjuangkan, atau mereka disebut sebagai aktivis HAM yang memperjuangkan hak-hak dari asasi manusia, hak asasi warga negara Indonesia yang haknya direbut oleh pemerintahan atau rezim kala itu, rezim Orde Baru. Selanjutnya adalah materi ke-11 atau yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat. Paradigma adalah cara seseorang memandang dirinya dan lingkungannya yang mempengaruhi pemikiran atau kognitif, sikap atau afektif, dan perilakunya. Di sini paradigma juga dapat merujuk pada serangkai asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Dalam komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual, pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Hakikat pembangunan adalah serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Dengan kata lain, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila 3, selanjutnya demokrasi sesuai dengan sila 4, berkeadilan dan berkemakmuran sila 5, serta negara memiliki dasar-dasar moral, ketuhanan, dan kemanusiaan. Pancasila sebagai sumber nilai merupakan hukum dalam negara. Terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut asas fundamental. Di Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Nilai dalam bahasa Latin berasal dari kata valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Nilai adalah sesuatu yang berguna, berharga, dan baik bagi kehidupan manusia. Terdapat tatanan nilai dalam kehidupan bernegara, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Nilai dasar adalah asas-asas bersifat mutlak yang tidak bisa berubah. Hal ini meliputi nilai dasar yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar. Selanjutnya Pancasila yang terwujud dalam norma sosial dan norma hukum. Selanjutnya adalah nilai praksis. Manfaat mempelajari Pancasila tidak hanya relevan untuk warga negara Indonesia, tetapi juga dapat memberikan pemahaman dan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dari kehidupan.